Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melsa Mesyerly Indriani dengan NIM 17103138020004 dari kelas 8D Teknik Informatika. Kali ini saya akan mereview materi yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah hak kekayaan intelektual biasa pula disingkat dengan HKI. Hak kekayaan intelektual atau Industrial Property Rights yang mencakup yang pertama yaitu paten, kedua merek dagang dan jasa, ketiga desain industri atau industrial design, yang keempat desain tata letak sirkuit terpadu atau layered design of integrated circuit, dan yang terakhir rahasia dagang atau trade secret. Pada kali ini saya akan mereview yaitu tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, baik bentuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan perbedaannya, paten terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu paten, yang mana paten ini merupakan hak eksklusif yang diberikan untuk suatu invensi atau teknologi. Invensi tersebut dapat berupa produk atau proses baru yang menawarkan solusi teknik baru atau suatu masalah. Paten diberikan oleh negara berdasarkan permohonan dengan jangka waktu perlindungan 20 tahun. Pemegang paten berhak menetapkan siapa yang diperkenankan atau tidak diperkenankan menggunakan invensinya tersebut selama masa perlindungan. Pemegang paten dapat melaksanakan sendiri patennya. Pemegang paten juga dapat melisensikan patennya. Pemegang paten dapat menjual hak atas invensi kepada pihak lain yang selanjutnya menjadi pemegang atau pemilik baru atas paten tersebut. Yang kedua yaitu paten sederhana atau utility model, yang mana pada paten sederhana ini hak eksklusif yang diberikan untuk invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis. Yang kedua itu tidak diberikan untuk invensi yang berkaitan dengan proses. Dan pada paten sederhana ini jangka waktu perlindungannya yaitu selama 10 tahun. Paten dan paten sederhana terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama itu perbedaan dari segi jumlah klaim. Pada paten, satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi, sedangkan pada paten sederhana hanya satu invensi. Dari segi masa perlindungan, pada paten 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten, sedangkan pada paten sederhana 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten. Yang ketiga, dari segi pengumuman permohonan. Pada paten, 18 bulan setelah tanggal penerimaan, sedangkan pada paten sederhana 3 bulan
bulan setelah tanggal penerimaan. Yang keempat yaitu dari segi jangka waktu mengajukan keberatan. Pada paten 6 bulan terhitung sejak diumumkan, sedangkan pada paten sederhana 3 bulan terhitung sejak diumumkan. Yang kelima, dari segi yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif. Pada paten, kebaharuan atau novelty, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan pada paten sederhana, kebaharuan atau novelty dapat diterapkan dalam bidang industri. Keenam, dalam segi lama pemeriksaan substantif. Pada paten, 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif. Sedangkan pada paten sederhana, 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif. Yang ketujuh, objek paten. Pada paten produk atau proses, sedangkan pada paten sederhana yaitu produk atau proses juga. Masuk ke contoh paten yang pertama. Di sini saya mengambil contoh paten yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu konstruksi cakar ayam. Pada teknologi dalam bidang konstruksi yang mana berbentuk pondasi bangunan, ini ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sudijatmo pada tahun 1961. Pondasi ini memungkinkan sebuah bangunan dapat dibangun di atas tanah yang memiliki struktur lunak seperti di rawa-rawa. Teknologi ini sudah dipatenkan di lebih dari 40 negara. Contoh kedua yang ada di Indonesia yaitu metode Habibie. Dari namanya sudah jelas langsung mengarahkan kita ke mantan presiden Indonesia yaitu B.J. Habibie. Sumbangannya ke Indonesia tak hanya berupa kepemimpinannya dalam pemerintahan, namun juga teori dan metode penerbangan. Lewat penemuan teknologi ini, Habibie menjadi orang pertama di dunia yang menunjukkan cara bagaimana menghitung geretakan pesawat hingga ke tingkat atom-atomnya. Contoh yang ketiga yaitu pemindai otak 4D. Ini ditemukan oleh Warsito P. Taruno. Ini adalah orang pertama di dunia yang menemukan pemindai aktivitas otak. Memiliki singkat ECVT, teknologi memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan riset tentang otak dengan mengukur sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan. Lalu, merekonstruksikan kembali volumetrik dan aktivitas otak. Sayangnya, hak paten untuk ECVT itu dimiliki oleh Amerika. Contoh selanjutnya yaitu bahan bakar membran sel. Memang sedikit sulit dipahami pada teknologi ini, tetapi intinya bahan bakar membran sel ini akan dapat menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Enia Listiani Dewi menemukan cara bagaimana mengubah hidrogen menjadi listrik. Tidak seperti bahan bakar minyak yang datang dari fosil yang dapat habis sewaktu-waktu. Teknologi Enia ini memungkinkan kita untuk terus menggunakannya tanpa perlu khawatir akan kehabisan. Contoh selanjutnya yaitu kontainer limbah nuklir. Teknologi kontainer nuklir ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Insinyur Yudi Utomo Imartjoko. Teknologi ini bisa berada berkat adanya permintaan Amerika untuk membuat teknologi ini, dikarenakan adanya kekhawatiran limbah nuklir yang makin menumpuk di sana. Keberhasilan Yudi sangat membanggakan
Namun sangat disayangkan, teknologi ini belum terpakai di Indonesia karena belum adanya penggunaan nuklir untuk pembangkit listrik di Indonesia. Untuk contoh paten yang terakhir yaitu teori dual fast Fourier transform. Siapa yang menyangka bahwa sinyal 4G yang kita nikmati menggunakan smartphone sekarang ini itu merupakan pengaplikasian konsep dari teori yang ditemukan oleh anak bangsa. Khairul Anwar dari Kediri mendapat konsep fast Fourier transform yang memungkinkan terciptanya 4G dengan kecepatan jauh lebih tinggi daripada 3G. Itulah beberapa inovasi mendunia yang hak patennya dimiliki oleh Indonesia. Baiklah, sekian review dari materi hak kekayaan intelektual yang sudah saya ringkas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.